warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fitri Nurmalini Siregar, spesialis gizi klinik, dosen tetap Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal dengan PDD UKT-PT sebagai syarat sertifikasi dosen. Saat ini Fakultas Kedokteran menjalankan sistem pembelajaran sistem blok, di mana setiap semester mahasiswa akan menjalani 3-4 blok yang SKS-nya disesuaikan. Setiap blok terdiri dari beberapa mata kuliah yang diampu oleh beberapa departemen. Salah satunya Departemen Ilmu Gizi. Akan tetapi tidak semua blok dapat diampu oleh Departemen Ilmu Gizi. Saat ini akan saya jelaskan bagaimana rencana pembelajaran pada blok endokrin, nutrition, dan metabolisme yang saya ampu. Blok endokrin, metabolisme, dan nutrisi merupakan salah satu blok yang dijalankan pada semester 3. Blok ini terdiri dari beberapa mata kuliah termasuk Departemen Ilmu Gizi. Sistem pembelajaran pada blok ini terdiri dari kuliah pakar, small group discussion, keterampilan klinik dasar, dan praktikum. Akan tetapi, Departemen Ilmu Gizi tidak melakukan proses praktikum. Untuk kuliah pakar, penyusunan bahan kuliahnya disesuaikan dengan konten, subkonten, learning outcome yang telah disepakati di awal blok. Metode penilaiannya adalah pemberian soal multiple choice yang akan diujikan pada ujian final block, yaitu sekitar 50% dari penilaian. Pada blok endokrin ini saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu terapi gizi pada diabetes mellitus, terapi gizi pada penyakit tiroid, dan terapi gizi pada manajemen berat badan obesitas. Pada cuplikan video berikut, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah terapi gizi pada diabetes mellitus. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut, yaitu agar mahasiswa mampu menyampaikan dan menjelaskan masalah-masalah gizi pada pasien diabetes mellitus, tujuan terapi gizi pada pasien diabetes mellitus, dan konsep terapi gizi pada pasien diabetes mellitus. Berikut cuplikan kuliah pakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini saya Dr. Fitri Nurmalini Siregar, spesialis gizi klinik, salah satu staf di Departemen Ilmu Gizi. Kita akan sharing tentang terapi gizi pada diabetes mellitus. Sebelum kita memulai kuliah, ada baiknya kita membaca doa pembuka majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya ingin beritahukan bahwa bahan kuliah ini sudah dimasukkan ke dalam e-learning. Kamu sekalian bisa akses dan bisa melihatnya. Ya, kita mulai kuliahnya. Jadi hari ini di blok endokrin, salah satu topik dari Departemen Ilmu Gizi adalah terapi gizi pada pasien diabetes mellitus. Ya, diabetes mellitus itu termasuk penyakit paling banyak di bidang endokrin. Sebelumnya kamu harus tahu capaian pembelajaran pada kuliah ini apa, agar adik-adik sekalian masuk semester 3 ini bisa mampu menjelaskan bagaimana penanganan terapi gizi pada pasien diabetes mellitus. Kemudian kemampuan akhirnya apa? Mahasiswa akan mampu menjelaskan apa saja masalah gizi. Jadi jangan terapi aja, tahu apa saja masalah gizinya, kemudian tujuan terapi gizinya, dan bagaimana konsep melakukan treatment atau terapi gizi pada pasien diabetes mellitus. Kita mulai. Jadi kenapa sih ini perlu dilakukan? Kita harus tahu bagaimana melakukan terapi gizi, karena data epidemiologi menunjukkan prevalensi obesitas ini semakin banyak. Apa penyebabnya? Karena faktor risikonya makin tinggi, makin banyak. Apa itu physical inactivity? Ya, salah satunya di kita yang kerjanya paling cuma jalan, duduk, kemudian makan, tidur. Itu sebenarnya physical inactivity. Artinya kita melakukan sedentary lifestyle. Ya, tidak ada aktivitas yang berlebihan kecuali kalau kita melakukan
aktivitas olahraga atau aktivitas lainnya yang kita tambah. Kemudian obesitas, ini juga paling banyak. Kalau kita lihat duduk di tempat makan, dilihat kanan kiri, ya kan? Mungkin ada 1, 2, 3 orang dari sekian orang yang menderita obesitas. Nah, kemudian faktor risiko lainnya seperti genetik dan sebagainya, ini yang mendukung prevalensi diabetes mellitus semakin tinggi. Nah, ternyata obesitas yang makin tinggi itu relevan terhadap peningkatan kejadian diabetes mellitus. Kayak kejar-kejaran, ya. Makin tinggi obesitas, makin tinggi diabetes mellitus. Kenapa? Ini faktor risiko terbesar. Jadi, apakah faktor genetik salah satu yang paling banyak menyebabkan diabetes mellitus menurut adik-adik bagaimana? Enggak. Kenapa? Lifestyle-nya, ya. Jadi di keluarga itu yang menyebabkan kemungkinan lifestyle-nya menyebabkan obesitas. Apa penyebabnya? Nggak lain dan nggak bukan pasti kelebihan asupan makan ditambah aktivitas yang rendah, ya. Nah, kalau udah ketemu nih pasien diabetes mellitus, kemungkinan apa masalah gizinya? Pasien dengan obesitas, diabetes mellitus, apa masalah gizinya? Boleh angkat-angkat? Orang yang bagaimana biasanya? Ayo, Tan. Hiperglikemik. Biasanya hiperglikemik orangnya gara-gara apa? Obes. Satu lagi apa lagi? Obes biasanya penyebabnya apa? Asupan berlebihan. Kalau sudah orang-orang seperti, nah ini ya, jadi perilaku makannya, eating habitnya, ya. Kenapa bisa hiperglikemik? Makan kebanyakan, ya. Makan nggak milih-milih, nggak dilihat komposisi makan nutrisinya, banyakan karbo, ya. Kemudian gula darahnya nggak terkontrol, akhirnya hiperglikemia. Selain itu apa? Dia obesitas, itu benar sekali. Nah, masalah setelah itu terjadi hiperglikemi, terjadi terus-terusan, terjadi komplikasi diabetes mellitus. Nah, kalau yang ini penyebabnya apa? Yang nggak lain dan nggak bukan karena pengaruh pergaulan. Nah, ini itu terjadi di kalangan adik-adik sekalian, ya. Pergaulan duduk, ayo kita ngopi. Ya, apa yang diminum? Kopi, snack dan sebagainya, ya. Sosial media, scroll IG yang dilihat adalah, oh ini kuliner apa yang lagi hits sekarang, ya. Kemudian berpikir makanan sehat itu susah diakses, nggak enak, ya kan. Kemudian kurang paham, pasiennya kurang paham bahwa goal yang komplikasi yang terjadi setelahnya itu lebih mengerikan, ya, lebih mementingkan dahaga dan rasa ingin makan dibandingkan komplikasi. Nah, kalau sudah jatuh ke komplikasi, beda lagi ceritanya. Apa problemnya? Kalau lihat di rumah sakit, pasiennya gimana kalau udah pasien diabetes dengan komplikasi? Kurus, nggak mau makan, ya. Terus, oh ini nggak boleh, terlalu direstriksi. Akhirnya terjadi malnutrisi. Jadi masalah gizi pada pasien diabetes itu dilihat tidak sama, ya. Ini mungkin fase awal faktor resiko, ini fase lanjut dengan komplikasi. Nah, di tata laksana diabetes mellitus oleh Perkeni 2019, walaupun begitu banyak obat yang dipakai, nomor 1 tetap modifikasi gaya hidup sehat. Kalau adik-adik kerja, yang ditanya apa pada pasien diabetes selain obat? Biasanya, saya boleh makan apa dong? Ya kan? Saya harus makan apa dong? Jadi itulah pentingnya, kamu harus tahu bagaimana mengedukasi gaya hidup sehat. Nah, tujuan terapi gizi diabetes mellitus, dia dikenalkan konsep hidup sehat yang disesuaikan dengan preferensinya, disesuaikan dengan pasiennya, ya. Bisa sama nggak satu orang dengan orang lain? Rekomendasikan 30-45 menit 3-5 kali per minggu. Aplikasinya bagaimana? Jadi masalah gizi pada pasien diabetes itu ada yang normal tanpa komplikasi, kita harus kenalkan healthy diet. Kalau obesitas tanpa komplikasi, dikenalkan manajemen berat badan. Artinya dia kelebihan makannya, maka diatur untuk diturunkan asupannya. Dan jangan lupa diingatkan aktivitas fisik. Kalau obesitas dengan komplikasi, dilihat komplikasinya apa. Kalau ginjal disesuaikan kebutuhan proteinnya.
Kalau hati coba diperhatikan komposisi proteinnya ya. Komplikasi malnutrisi udah nggak bisa lagi direstriksi terlalu berlebihan. Itu harus di edukasi bagaimana makannya disesuaikan ditinggikan karena untuk memenuhi memperbaiki keadaan malnutrisi. Dan nggak lupa aktivitas fisik juga. Walaupun pasien yang kurus tetap melakukan aktivitas fisik semampunya ya. Nah, motivational interviewing ini perannya dokter umum. Harus dilakukan secara edukasi berkala. Jadi apa isi motivational interviewing? Jadi pasien datang ke dokter setiap hari, setiap kali 1 minggu, 2 minggu pas kontrol. Jangan lupa ditanya udah kayak mana makannya. Kamu periksa kadar gula darah, dilihat kalau gula tinggi, habis makan apa, ayo gitu. Jadi dimotivasi lagi supaya walaupun kita merepet setiap hari, lama-lama masuk. Jadi dilihat perubahan-perubahan kecil. Oh, udah turun nih dong 2 minggu setengah kilo dan dipuji. Oke, ayo lagi. Nanti dibandingkan dengan hasil kadar gula darah kontrolnya bagaimana ya. Ini perannya dokter umum ya. Dan harus berkala, jangan capek. Memang pada pasien diabetes itu kita harus terus aja ngobrol. Kemudian, nah kalau dikasih makan menu sehat kayak gini pasti dia mau nggak? Mau nggak? Adik-adik sekalian mau nggak nih? Cuma sayur, kayak nasi seperti ini nggak ada rasa, dagingnya direbus dibakar. Sekali-sekali mungkin mau ya kan? Tapi dilihat lagi ya. Jadi dilihat lagi jumlah kalorinya, jadwal makannya, jenis makanannya, nutrition dense food, karbohidrat kompleks. Sebenarnya ini sehat. Tapi untuk orang Indonesia, orang tua itu sulit. Tapi kalau saya ganti ini, ya nasi merah pakai apa nih? Pepes, ya kan sayur tumis, oke ya. Kemudian nasi putih pakai sayur asam, pakai ayam goreng. Boleh masih boleh pakai gorengan nggak? Boleh ya. Tapi nggak bisa, jangan 3 kali dalam 1 hari, salah satu saja ya. Snacknya diganti buah, boleh jus, boleh buah potong, boleh agar-agar ditambah buah potong ya. Ini dilihat lagi tergantung komorbidnya. Hati-hati kalau pasiennya GERD, kalau nggak bisa dia makan nasi ganti, kalau malnutrisi ya ganti bubur. Nggak bisa makan bubur, boleh diganti seperti bentuk cair seperti susu ya. Yang penting jumlah kalorinya masuknya tepat. Nah, terapi gizi ini tidak bisa sama satu dengan yang lainnya ya. Dilihat di tempatnya, preferensinya, kegiatannya ya. Take home message-nya diabetes mellitus itu sebagian besar disebabkan karena lifestyle ya. Genetik hanya kurang dari 10%. Kemudian perlu dilakukan kita lihat bagaimana status gizinya, kemudian riwayat gizinya, dan sesuai dengan terapi gizi dengan preferensi pasien ya. Kemudian lakukan terapi gizi secara bertahap, gak bisa langsung dirubah secara total bertahap. Bulan ini kita mau dia kurangi nasinya, silahkan. Nanti bulan depan mau kurangin jumlah minyaknya, silahkan ya. Kemudian lakukan motivational interviewing selalu setiap kali kunjungan. Kondisikan lingkungan yang mendukung seperti keluarga, pergaulan, sosial media ya. Nah, kita jawab mitos atau fakta. Obesitas berhubungan nggak dengan diabetes? Berhubungan ya. Hanya obat yang berperan dalam penyembuhan diabetes? Tidak. Salah satunya tadi modifikasi ya, hidup sehat. Boleh nggak makan yang manis-manis diabetes? Boleh nggak? Ada batasannya, tergantung jumlah karbohidrat yang ada di dalamnya. Boleh apakah penderita diabetes harus makan rebusan? Tidak, karena masih ada komposisi yang lain ya. Makanan sehat itu nggak nikmat. Makanan sehat nikmat nggak? Nikmat aja nikmat. Kalau semuanya tanpa rasa ya nggak nikmat. Tapi kan bisa dimodifikasi tadi. Kalau dilihat orang Indonesia kan ada rebusan, pepes, sayur asem itu kan termasuk sebenarnya ya. Oke, ini referensi bisa dilihat nanti referensi kuliahnya. Ada yang mau bertanya? Ya silakan. Izin bertanya dok, untuk pasien DM ini itu masih diperbolehkan makan nasi putih atau enggak? Karena kan indeks glikemiknya tinggi, itu di stop sepenuhnya atau bagaimana? Nah, kalau kita lihat ke sini, nasi putih itu indeks glikemiknya masuk dalam merah di atas 70-87 ya.
dan itu termasuk yang tinggi. Tapi masih boleh nggak kalau diganti nasi merah? Memang rendah. Pernah makan nasi merah? Enak nggak? Enggak. Ya, karena rasa karbohidratnya lebih rendah, ya, seratnya lebih tinggi. Tapi masih boleh nggak? Inti dari pengendalian kadar gula darah sebenarnya di glikemik load. Karbohidrat, jumlah karbohidratnya yang perlu diperhatikan. Walaupun makanan yang glycemic index-nya tinggi, tapi kalau gram nasinya takarannya lebih rendah, ditambah dukungan cara pengolahan yang tepat, masih boleh. Jadi nasi putih gramnya mungkin nggak bisa lah gramnya 2 piring, ya kan? Nah, misalnya gramnya cukup di 100 gram, kan nggak kenyang. Nah, ada yang memperhatikan tinggi rendahnya bagaimana daya serap glukosanya. Salah satunya adalah dimakan bersama jenis makanan lain. Jadi harus komplit. Jadi nggak bisa nasi putih aja. Nasi putih, lauk, sayur. Sayurnya diperhatikan tadi jumlah seratnya. Nggak bisa cuma timun 2 lembar, ya kan? Nah, jadi dilihat bervariasi isinya. Contohnya sayur seperti apa? Capcay macam-macam, sayur asam macam-macam isinya. Jadi kayak makan ayam penyet kan, nah cuma timun 2 lembar ya nggak bisa, ya. Jadi sayurnya harus ditambahkan. Kalau biasanya edukasinya itu seberatnya itu kurang lebih seberat 100 gram. Jadi masih boleh. Nah, tapi dengan syarat harus dilengkapi komposisinya dan sertakan ada komponen makanannya yang mengandung serat. Oke? Oke, jawab. Oke. Jadi nanti ditanya, Bu nggak boleh makan nasi putih, jangan lagi dokter umum dari UMSU yang bilang seperti itu ya. Nah, ada lagi? Ya. Dok, izin bertanya, kalau misalnya kita udah punya meal plan nih, terus meal plan kita dipakai juga sama orang lain, apakah bisa dok? Nah, karena tadi ingat ya, meal plan setiap orang itu punya berbeda-beda, tergantung preferensinya. Kalau kesukaannya sama, it's okay. Tapi kalau kesukaannya berbeda, ya nggak bisa. Jadi makanan kadang-kadang meal plan orang barat dipakai di sini yang nggak bisa. Disesuaikan dengan budaya, preferensi pasien, kegiatan pasien, bahkan kegiatannya. Jadi ada yang pasien, ada yang dia durasi makan kerjanya kerja shiftnya pagi malam, yang 3 kali shift ya beda. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Ada lagi? Oke, semoga membantu. Nanti dilihat lagi di platform LMS kita di e-learning sudah diupload. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pengajaran berikutnya adalah small group discussion. Pada small group discussion ini terdiri dari 10-12 mahasiswa yang akan dipimpin oleh satu fasilitator, yaitu dokter yang mengajar pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada diskusi kasus ini, mahasiswa akan diberikan salah satu cuplikan kasus untuk memicu mahasiswa membahas, menganalisis serta menyusun learning issue yang akan mereka cari sebagai proses pembelajaran. Dosen di sini berfungsi hanya untuk memantau serta mengarahkan mahasiswa tanpa melakukan intervensi lanjut. Kemudian penilaiannya akan dinilai pada saat diskusi berlangsung, yaitu kedisiplinan, keaktifan, kesantunan, dan bagaimana mereka memanajemen diskusi yang terjadi di antara mereka. Berikut cuplikan small group discussion. Ini silakan usulan LI-nya dan isunya yang mau dibuat untuk pertemuan berikutnya. Apa yang mau dijelaskan di sindrom Margeria?
gugur. Dan pasien geriatri itu apa yang berubah? Selain itu, yang lain ada yang oke itu biasa pasien geriatri juga ada perubahan. Nah, ini perlu nggak dibahas di dalam isu? Kenapa kok bisa berubah? Apa saja ya yang mempengaruhi terhadap satu dan lain hal, bisa berhubungan tidak? Silakan dijawab. Apa aspek yang perlu diperhatikan pada pasien geriatri dengan polifarmasi? Interaksi atau apa? Oke, lagi. Nah, ya. Jadi terus untuk pasien ini apa hal detail yang perlu dilakukan? Kira-kira dengan berbagai macam permasalahan. Apakah sama satu pasien sindrom geriatri yang satu dengan geriatri yang lain? Attention terhadap keadaan pasiennya? Tidak. Jadi nanti ada hal yang spesifik yang perlu dilakukan terhadap dari aspek selain obat, apalagi yang perlu ditekankan supaya menghindari berbagai macam komplikasi yang kita takutkan tadi. Kita buat gimana tuh? Edukasi ya. Jadi nanti edukasinya yang detail ya, yang detail terhadap kondisi pasiennya ya. Nggak semua pasien dalam geriatri itu sama kan, jadi problemnya kan banyak nih, inflamasi, CHF, hipertensi dan sebagainya. Maka edukasi nanti detailnya apa yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh, ini bagaimana, obat ini bagaimana ya. Mungkin saya dibikin attention di edukasi itu, jangan hanya sekedar edukasi. Takut saya nanti pas pembahasan berikutnya cuma edukasi, jangan lupa ini ya, jangan seperti itu ya. Jadi edukasinya dikembalikan terhadap masalah, coba dikembalikan terhadap masalah di pasien tersebut ya. Karena fenomen geriatri itu problemnya itu setiap pasien berbeda. Sistem pengajaran berikutnya adalah keterampilan klinik dasar. Keterampilan klinik dasar ini merupakan salah satu kelas yang terdiri dari 4 sampai 5 mahasiswa, di mana pada saat keterampilan klinik dasar ini pembimbing berfungsi untuk memberitahukan cara melakukan keterampilan klinik dasar. Setelah itu mahasiswa melakukan keterampilan klinik dasar dengan tetap diperhatikan oleh pembimbing untuk menilai apakah yang dilakukan sudah benar. Dan di sini juga bisa proses tanya jawab bagaimana melakukan keterampilan klinik dasar dengan baik. Berikut cuplikan keterampilan klinik dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita memulai, baik mencegah pembukaan materi. Jadi hari ini kakak di keterampilan klinik dasar untuk blok endokrin, yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Dr. Fitri Nurmalini, saya spesialis gizi klinik dari Departemen Ilmu Gizi. Sebelumnya sudah baca ya panduannya? Sudah baca. Baik, untuk mengurangi berat badan, seperti biasa nanti naik ke timbangan, tapi sebelumnya jangan lupa untuk melepaskan benda-benda yang melekat pada tubuh yang berat ya, seperti dompet, kunci mobil. Kemudian kalau tali pinggangnya gespernya besar, silahkan dilepas ya. Kemudian kalau kita mengukur berat badan sekalian tinggi badan, jadi kalau sepatu sekalian dilepas, kemudian kemudian hadap depan sambil tarik nafas. Untuk berat
badannya 61,5 ya Pak. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan, di mana Bapak diminta untuk memutar badan dengan membelakangi posisi seperti ini. Ya. Berapa? 22. Berarti 22,3. 22,3 itu masuk dalam kategori normal weight ya. Jadi normalnya 18,5 sampai 22,9. Berarti masih dalam kategori normal weight. Berarti status gizinya dari indeks massa tubuh masih dikategorikan normal. Oke, sekarang sudah bisa ya mengukur indeks massa tubuh. Nanti diaplikasikan ke pasien untuk mengukur status gizi dan mengevaluasi mungkin terapi gizi pada pasien supaya lebih akurat. Kita tutup dengan kata kita keterangan tidak sehari dengan doa penutup ini. Demikianlah video pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.